Dan terbaru saya dengar bahwa polisi juga akan segera memanggil Bahar Smith dan Egy Sujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Bahar Smith dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana terhadap Jenderal Dudung Abdurrahman. Namun sudah sekitar 5 atau 6 hari ini kita masih belum melihat pergerakan dari polisi. Tapi yang jelas bahwa pelapor sudah dimintai keterangan oleh polisi, dan terbaru saya dengar bahwa polisi juga akan segera memanggil Bahar Smith dan Egy Sujana dari pihak terlapor untuk dimintai keterangan. Mudah-mudahan tidak lama dan nggak usah pakai babi bu, demi keselamatan umat banyak, demi keselamatan bangsa dan negara. Sebaiknya ditahan saja langsung Egy Sujana dan Bahar Smith ini. Karena ujaran kebenciannya, provokasinya sangat-sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Bahar Smith tidak hanya menghina, mencongor-congorkan Jenderal Dudung sebagai kasat, tapi dia juga pernah mengancam kepada siapa saja, disebut tuh Habib, Kiai, atau siapa lagi yang lain yang dianggap mengkhianati Muhammad Rizik Syihab akan dihabisi satu-satu oleh dia. Luar biasa. Ini kan ancaman nyata menurut saya. Kemudian itu juga termasuk yang diusut oleh polisi. Demi apa? Demi kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara di tanah Nusantara ini. Ya, seperti apa beritanya saya baca ya. Saya baca ini berita perkembangannya. Polisi segera panggil Bahar Smith, Egy Sujana soal SARA. Penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya bakal segera mengagendakan pemanggilan terhadap Bahar bin Smith dan Egy Sujana. Diketahui Bahar dan Egy dilaporkan ke Polda Metro oleh Husin Syihab untuk pernyataannya yang menyinggung kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Laporan ini terdaftar dengan nomor LP-B-6146-12 Romawi _2021 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 7 Desember 2021. Kemudian Bahar kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang bernama Tubagus. Laporan terregister dengan nomor bla 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 pada 17 Desember 2021. Jadi tentunya kita akan agendakan untuk melanjutkan proses ini, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E. Zulpan di Polda Metro Jaya pada hari Kamis kemarin. Zulpan menuturkan saat ini penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya masih terus mendalami dan menyelidiki kedua laporan tersebut. Lapor Bahar dan Egy juga telah menyertakan barang bukti yang turut didalami untuk mengusut laporan ini. Karena laporan yang diberikan oleh pelapor terhadap terlapor ini memiliki data, artinya memiliki bukti terkait dengan visualisasi atau rekam jejak digital terkait dengan laporan tersebut yang disertakan pada saat membuat laporan. Oke, itu ya. Jadi saya kira saya sepakat lah dengan orang-orang yang mengatakan tangkap Bahar Smith, tangkap Egy Sujana. Iya dong. Kita tentu saja harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak ya, kepentingan publik. Menjaga dan mencegah kerusakan ini harus didahulukan daripada sebuah kebaikan. Itu prinsip agama, tapi saya kira juga bisa menjadi pertimbangan di dalam polisi mengambil sebuah keputusan. Jadi contohnya begini, bahwa sesungguhnya hukum tidak memperbolehkan seorang laki-laki yang bukan muhrim menyentuh dan melihat wanita yang bukan muhrim. Menyentuh dan melihat, ya apalagi menyentuh, melihat aja nggak boleh. Itu
Tetapi dalam kondisi darurat, mengancam keselamatan nyawa sang wanita itu, misalkan wanita sedang tenggelam di kolam renang, Anda sedang jalan-jalan di tepi kolam renang, wanita itu sedang berenang, sedang menggapai-gapai mau tenggelam, jangankan kok melihat, Anda harus menolongnya, membopongnya, mengangkatnya ke darat agar tidak meninggal dunia. Jadi melihat, apalagi menyentuh hukum dasarnya tidak boleh. Bukan muhrim, tapi demi menyelamatkan nyawa sang wanita ini, maka Anda harus mendahulukan menyelamatkan jiwa sang wanita itu. Ini yang disebut prinsip mencegah kerusakan harus didahulukan daripada perbuatan kebaikan yang ditentukan di awal. Hukumnya mengatakan haram melihat wanita yang bukan muhrim, apalagi telanjang bulat sedang renang begitu ya, hanya pakai bikini misalkan, apalagi menyentuhnya. Tapi karena demi menyelamatkan jiwa sang wanita itu, maka perbuatan yang harus dilakukan adalah menyelamatkan dulu. Menyelamatkan kerusakan nyawa dari wanita itu. Itu prinsip hukum. Jadi kalau Anda kemudian melihat seorang wanita sedang tenggelam minta tolong, nyawanya terancam, Anda masih berpikir hukum, ini haram, ini bukan muhrim, itu bukan Anda saking hati-hatinya, saking pinternya dengan hukum, tapi Anda goblok dengan hukum. Anda tidak tahu bagaimana hukum itu harus diterapkan. Tujuannya hukum diterapkan adalah demi melindungi diantaranya jiwa, nyawa-nyawa manusia. Begitu juga di Indonesia, keselamatan jiwa orang banyak, keselamatan bangsa dan negara 267 juta jiwa ini harus didahulukan. Kerusakannya dicegah daripada hanya melindungi beberapa gelintir orang yang merusak keutuhan berbangsa dan bernegara ini. Siapapun Bhinneka Tunggal Ika yang merusak Bhinneka Tunggal Ika ini, mengancam keselamatan banyak orang, mengancam akan menghabisi ulama, kiai, habib yang tidak pro dengan dia. Ini adalah ancaman yang sangat membahayakan bagi keselamatan banyak orang. Maka harus ditindak. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.